Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang Bapak banggakan, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada pagi ini, pada kesempatan ini Bapak bisa menyapa kalian semuanya. Walaupun dengan virtual, semoga Allah berkahi pertemuan kita, semoga Allah anugerah kepada kita semuanya sehat, ya, sehat lahir batin, sehingga kita bisa istiqomah, ya, bisa meneruskan tugas belajar kita, pengabdian kita untuk selalu terus belajar dan belajar meningkatkan kualitas diri kita. Dan aku semuanya, kita bertemu pada kesempatan ini materi yang keempat, ya, dari pelajaran kita PAI, Pendidikan Agama Islam, yaitu tentang syaja'ah, ya. Syaja'ah atau secara bahasanya itu adalah berani, ya, keberanian dalam kebenaran tentunya. Baik, kita lihat seperti apa konsep syaja'ah ini. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah membersamai pelajaran kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, kita awali belajar kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita melalui belajar pada kesempatan ini diharapkan anak-anakku semuanya mampu menjelaskan pengertian syaja'ah, ya, makna syaja'ah secara bahasa bagaimana, secara istilah itu seperti apa syaja'ah itu. Kemudian juga anak-anakku semuanya bisa menganalisis, ya, hikmahnya, manfaatnya dari sifat syaja'ah ini, dan juga mampu mengidentifikasi, ya, tanda-tanda orang yang memiliki sifat syaja'ah. Nah, kemudian juga anak-anakku semuanya mampu menganalisis pentingnya sifat syaja'ah dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga anak-anak semuanya mampu memaparkan nanti, menyajikan nanti konsep syaja'ah ini dikaitkan dengan keimanan. Baik, itu tujuan pembelajaran kita. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran ini bisa kita miliki, ya, kita mampu memahami konsep syaja'ah ini, dan yang terpenting adalah kita mampu menerapkan, ya, sifat syaja'ah ini. Baik, kita lihat pengertian syaja'ah. Syaja'ah itu secara bahasa artinya berani, ya. Secara istilah adalah keteguhan hati atau kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Ini jantan di sini bukan berarti jenis kelamin, ya, laki-laki atau perempuan. Jadi secara jantan ini adalah secara ya, kekuatan lah, kekuatan untuk membela, mempertahankan kebenaran, atau kekuatan mental, ya, jadi berani dalam kebenaran. Nah, itulah, jadi syaja'ah itu adalah keberanian, berani dalam kebenaran. Ketika kita melakukan suatu perbuatan yang baik, maka hadirkanlah keberanian itu. Kalau kita tidak menghadirkan keberanian, maka kita tidak bisa melakukan kebaikan itu. Nah, itulah kira-kira, ya. Contoh kecil misalkan, ketika kita tidur, ya, di pagi hari, kemudian kita mendengar suara azan subuh. Nah, azan subuh itu adalah mengingatkan kita untuk bangun pagi melaksanakan ibadah sholat subuh. Mampukah kita berani, ya kan, meninggalkan kasur tempat tidur kita, meninggalkan rasa ngantuk kita, dan berani ke air, ambil air wudhu dan pergi ke masjid, ya, untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, ini, jadi kalau kita tidak punya keberanian, kita tidak bisa melaksanakan sholat subuh.
Kalau kita tidak punya keberanian untuk belajar, ya kita tidak bisa belajar. Kalau kita tidak punya keberanian untuk membantu orang, kita tidak bisa membantu orang. Jadi hadirkanlah keberanian itu dalam setiap perilaku kita yang terpuji. Jadi dalam setiap perilaku yang terpuji, maka hadirkanlah keberanian itu supaya perilaku terpuji itu bisa kita lakukan. Nah, kemudian macam-macam syaja'ah. Ada dua. Pertama, syaja'ah harbiyah. Harbiyah ini adalah dalam bentuk peperangan. Jadi ketika kita berhadapan dengan musuh kita itu adalah musuh Allah, ya, menentang agama Allah, maka kita dituntut untuk berani membela agama Allah. Kita berperang membela agama Allah. Angkat senjata, bertempur, resikonya mati, ya kan? Maka di situ kita menghadirkan keberanian dalam membela agama Allah. Nah, kemudian syaja'ah nafsiyah. Nah, syaja'ah nafsiyah itu adalah keberanian mental jiwa kita. Nah, ini dalam pengertian yang luas sekali, ya. Jadi mental kita, jiwa kita mampu berani melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, mampu menolak kebatilan, mampu menghindari segala sifat-sifat negatif, segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, itu juga adalah bagian dari syaja'ah nafsiyah, ya. Jadi macam-macam syaja'ah ini tentu yang lebih banyaknya sekarang ini adalah syaja'ah nafsiyah, ya. Karena setiap hari kita dihadapkan dengan perilaku-perilaku yang membutuhkan kita untuk berani membela, berani menghadirkan perilaku-perilaku yang baik itu. Berani belajar, berani membantu orang tua, berani melakukan kewajiban sebagai muslim kita untuk sholat, berani ngaji, berani menolong orang lain, berani untuk menolak kebatilan, berani untuk menjauhi kemunkaran dan sebagainya. Dan mungkin juga saja harbiyah pun diperlukan, karena tentu ya alhamdulillah lah situasi dan kondisi sekarang kan negara kita aman gitu ya. Dan suatu saat ya tidak menutup kemungkinan barangkali kita dipanggil oleh Allah untuk dituntut membela agama Allah, maka tentu kita pun siap untuk berani membela agama Allah. Mudah-mudahan, ya. Bagaimana penerapan syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat. Pertama, orang yang memiliki sifat syaja'ah ini dia memiliki daya tahan yang besar, ya, daya tahan yang besar. Nah, tentu daya tahan ini adalah satu kekuatan mental, ya, kekuatan mental yang kuat ya, untuk mampu untuk bertahan walaupun dia mungkin dihadapkan dengan penyiksaan, dihadapkan dengan kepedihan, dia mampu bertahan. Kenapa? Karena memiliki daya tahan yang kuat, daya tahan yang besar. Bagaimana sahabat Rasulullah SAW, ya, Bilal bin Rabah ketika disiksa, ya kan? Ya, ketika disiksa, dituntut untuk keluar dari agama Allah, dia mampu bertahan walaupun disiksa, dia tetap dengan keimanannya gitu kan, karena memiliki daya tahan yang kuat, daya tahan yang besar. Ini, ya. Kemudian berterus terang dalam menyampaikan kebenaran. Berterus terang dalam menyampaikan kebenaran. Qulil haq walau kana murad. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Memang mengatakan kebenaran itu pahit. Tapi walaupun pahit barangkali dirasakan, kita harus tetap mengatakan walaupun itu resikonya besar gitu ya. Katakanlah mungkin ketika kita berhadapan dengan orang-orang zalim gitu kan, ya, yang menentang kita, yang menentang agama Allah, ya katakan kepada mereka bahwa yang baik itu adalah baik, yang batil itu adalah batil. Jadi berterus terang dalam menyampaikan kebenaran. Kemudian memegang rahasia. Jadi memegang rahasia
tentu ini membutuhkan satu keberanian, ya. Jadi mampu memegang rahasia seseorang, tentu kalau itu kaitan dengan aib kan harus kita lindungi, ya. Aib seseorang, atau juga mungkin ketika kita berperang, hal-hal yang sifatnya rahasia, ya, rahasia dalam perjuangan tentu harus kita rahasiakan, jangan sampai bocor kepada musuh, gitu kan. Nah, jadi mampu memegang rahasia. Kemudian dia pun mampu mengakui kesalahan, ya. Tidak sedikit orang yang tidak bisa mengakui kesalahan. Hanya orang-orang yang pemberani yang mampu mengakui kesalahan. Kesalahan harus diakui, ya. Ketika kita mengakui kesalahan, maka kita tahu kesalahan diri dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan itu. Akuilah kesalahan kita, karena kita memang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Kemudian selanjutnya bersikap objektif terhadap diri sendiri. Objektif terhadap diri sendiri. Kita ini adalah manusia yang tadi tidak luput dari kesalahan. Tentu banyak kesalahan yang kita lakukan. Demikian juga mungkin ada hal-hal kebaikannya yang kita lakukan. Nah, jadi kita objektif kepada diri sendiri dengan segala kekurangan diri sendiri, ya. Dengan kekurangan itu tentu harus menjadi satu motivasi bagi kita untuk bagaimana menutupi kekurangan itu dengan kelebihan-kelebihan kita. Ya, jadi inilah kita dengan segala kekurangan kita dan berusaha kita untuk terus meningkatkan kualitas diri kita. Nah, kemudian dia pun mampu menguasai diri saat marah, ya. Jadi mampu menguasai diri saat marah. Ketika seseorang marah, maka akal sehatnya hilang, ya. Jadi pikiran jernihnya hilang. Yang ada hanya emosi, ya. Yang ada hanya bagaimana melampiaskan kemarahan itu. Nah, jadi ketika kita mampu menguasai diri ketika marah, maka disitulah, ya, dia memiliki keberanian, ya. Jadi orang yang kuat, kata Rasulullah, itu adalah orang yang mampu menahan diri ketika dia marah. Anakku semuanya, faktor-faktor seorang memiliki sifat saja'ah. Pertama, adanya perasaan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus ditakuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah semuanya makhluk, tidak harus kita takuti. Hanya kepada Allah yang harus kita takuti. Ini faktor yang menyebabkan orang itu memiliki sifat saja'ah. Kenapa harus takut kepada makhluk, ya? Kenapa harus takut kepada selain Allah? Yang memberikan manfaat dan madarat itu hanyalah Allah. Hanya Allah yang harus kita takuti satu-satunya. Terbiasa bertawakal dan yakin adanya pertolongan Allah. Yakinlah akan pertolongan Allah. Akan melahirkan keberanian kepada kita. Adanya perasaan tidak takut mati. Ya, kematian itu adalah satu keniscayaan, satu kepastian. Semua kita akan mati. Ya, semua kita akan mati. Dan kita tidak perlu takut mati. Ditakuti ataupun tidak, mati itu pasti akan menghampiri kita. Yang harus kita siapkan adalah bagaimana mempersiapkan kita mati dan bagaimana mempersiapkan hidup kita setelah mati. Jadi tidak boleh takut mati, tapi lakukanlah yang terbaik untuk mempersiapkan kita mati dan kehidupan setelah mati. Tidak pernah ragu dengan kebenaran. Tentu tidak ada sedikit pun keraguan di dalam diri seorang yang memiliki sifat saja'ah, ya, tentang kebenaran. Jadi kebenaran pegang, lakukan, ya. Kebenaran itu dari Allah, pegang teguh dan lakukan. Kemudian ketika tidak menomorsatukan kekuatan materi, ya, jadi materi keduniaan itu adalah fana, itu semuanya akan hilang, ya. Jadi jangan menomorsatukan kekuatan materi. Yang dinomorsatukan itu adalah nilai-nilai akhirat, ya, nilai-nilai agama yang tentu abadi, ya. Kalau nilai-nilai materi semuanya akan hilang. Jadi jangan dikendalikan oleh materi, tapi materi dikendalikan oleh kita. Saat kehidupan akhirat lebih dicintai dibanding dunia. Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, jadi sungguh kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dari kehidupan dunia.
Aku semuanya, ini hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, apakah yang kamu sebut dengan orang perkasa atau orang jagoan? Jawab kami, orang yang dengan mudah merobohkan lawannya. Kemudian sabda Rasulullah, bukan itu orang yang perkasa, tetapi seorang yang perkasa adalah orang yang mampu menguasai dirinya saat marah. Jadi orang yang mampu menguasai ketika marah, dialah orang yang jagoan, dialah orang yang berani. Kemudian dalam ayat surah lain, surah Al-Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah, jangan pula bersedih hati, sebab kamu adalah paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Inilah materi kita pada kesempatan ini. Dengan segala keterbatasan diri Bapak, ya pengetahuan Bapak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini adalah sebagai bahan diskusi kita pada pertemuan yang akan datang. Silakan catat yang harus dicatat. Ada pertanyaan-pertanyaan juga silakan dicatat dan nanti kita diskusikan dalam kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas kebersamaannya. Wallahu alam. Tetap jaga kesehatan kalian semuanya. Jaga diri baik-baik, jaga sholat, tetap berbakti pada orang tua, ya. Tetap melakukan yang terbaik, tetap produktif. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.